Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah. La haula wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang sangat memiliki nilai khusus, nikmat yang sekaligus menjadi penanda bahwa kita sebagai orang-orang yang istiqomah. Rahmat salamnya moga-moga Allah senantiasa curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta kepada kita semua. Jamaah rahimakumullah, Allah mengelompokkan manusia pada dua kelompok besar. Ya, Allah mengelompokkan manusia pada dua kelompok besar. Kelompok pertama, orang-orang yang Allah takdirkan menjadi orang-orang mukmin. Mukmin, orang yang beriman. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang wajib dia imani. Apa itu? Terdiri dari 6 rukun iman plus 77 cabang iman. Banyak 77. Terdiri dari 6 rukun iman plus 77 cabang iman. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, orang-orang kafir. Orang-orang kafir kebalikan dari orang-orang beriman. Jadi secara pengelompokan besarnya ada dua, ya, orang mukmin dan orang kafir. Hidupnya di mana? Di tempat yang sama, di bumi ini. Karena bumi ini ditakdirkan sebagai tempat pijakan manusia dalam menjalankan hidup sampai mereka mati. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Buat kalian bumi ini kujadikan sebagai tempat tinggal dan tempat mencari kesenangan. Ilahin ay ilal mauti. Jadi ilahin itu tafsirnya ilal mauti ay ilantihai ajalikum, sampai batas ajal kalian. Yang dimaksud kalian itu semua manusia, baik orang beriman maupun orang kafir. Baliknya kemana? Baliknya kemana mereka? Untuk orang-orang kafir jelas tempat kembalinya adalah neraka. Yakin amat.
sampai teriak neraka, ya. Benar, benar itu berdasarkan pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam, gitu ya. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasoro, atau kafir dari kalangan orang-orang musyrikin, atau kafir dalam bentuk kekafiran apapun, kafir dalam bentuk kekafiran apapun. Banyak modelnya kafir loh, banyak modelnya ya. Maka dalam fikih ada istilah kafir asli, ada istilah kafir murtad. Kafir asli siapa? Orang yang menjadi kafir dari sejak dia kecil, dari lantaran lahir dari seorang tua yang kafir, dididik di lingkungan kafir, hidup di rumah tangga yang kafir, jadilah kafir. Namanya kafir asli, pakai sod, asli, bukan kebalikan dari palsu ya, dari sononya. Ada kafir melalui proses sabab musabab yang kita sebut dengan murtad wal iyadu billah min dzalik. Ibu, murtad itu disebut sebagai min anwa'i abkhasil kufri, min anwa'i abkhasil kufri, model atau bentuk kekafiran yang paling jelek. Semua kafir itu jelek, karena seharusnya manusia tidak boleh kafir. Tapi di antara yang paling jelek itu adalah murtad. Kenapa? Karena boleh jadi dia pernah ngaji kayak gini, boleh jadi dia pernah sholat, boleh jadi dia pernah puasa, bahkan boleh jadi pernah jadi ustadz. Ada seorang ustadz yang murtad ya. Maka berlindunglah kepada Allah dari kekufuran, wabil khusus berlindung dari kemurtadan. Jadi semua kafir itu akan digiring ke dalam neraka. Udah kagak ada tempat lain. Sekarang orang mukmin nih, orang mukmin kembalinya kemana? Kemana? Adapun orang mukmin masih juga terbagi dua. Ada mukmin muti, min to ya ain mutiun. Mukmin mutiun, orang mukmin yang taat. Yang taat ya. Disuruh sholat dia sholat, Allah suruh puasa dia puasa, Allah suruh ngaji dia ngaji, Allah suruh zakat dia zakat, Allah suruh ngapain aja ya sesuai dengan kehendak dan perintah Allah, dia turutin perintah Allah, taat namanya mukmin muti. Yang kedua mukmin as pakai sod, ain alif sod, dari aso yasi bahwa asin, isim fa'il itu ya, asin. Orang mukmin yang bermaksiat, yang durhaka, yang banyak dosa, kayak kita kali, kita sebagian. Mukmin maksiat. Mukmin yang taat kembalinya kemana? Ke surga. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin
minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini dalilnya. Gak usah terjemahin juga tahu maksudnya ya, bahwa orang mukmin taat itu ke sono, ke surga. Bersama siapa? Bersama orang-orang pilihan, bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat buat mereka. Para nabi kumpul dengan nabi loh, para syuhada, orang-orang yang syahid, para solihin. Bu, kita ini yang bukan apa-apa mungkin nggak kumpul sama nabi di surga? Ya, mungkin ya, mungkin. Ada seorang sahabat namanya Sauban, seorang budak tukang kagak pakai sendal tiap hari, namanya budak Badui. Kecintaannya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Kalau 3 hari kagak ketemu Nabi, meriang dia. Pokoknya kalau 3 hari kagak ketemu Nabi, meriang dah urusannya udah. Obatnya ketemu Nabi. Hebat ya. Kita kan kadang-kadang ketemu kiai ngindar nih, takut dinasehatin. Ketemu ulama menghindar, ngumpet takut dinasehatin. Ketemu guru juga. Ini dia nih, kalau kagak ketemu Nabi meriang. Obatnya ketemu Nabi. Namanya Sauban. Pada saat Nabi SAW hijrah ke Madinah, dia sedih dari lantaran harus berjauhan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Timbul tuh meriangnya dia, seperti halnya biasanya dia kalau jauh dengan Nabi. Dia paranin Nabi dari Mekah ke Madinah, berjalan kaki tanpa baju, tanpa alas kaki, terdorong oleh rasa rindunya kepada seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di hadapan Nabi dengan tergopoh-gopoh, dalam kondisi hampir pingsan. Ya bayangin dari Mekah ke Madinah, pasti dia kagak bawa uang jajan. Nah, seorang budak yang miskin, sendal aja kagak punya. Saya beli sendal sekali 2. Ditanya oleh Nabi, ada apa denganmu wahai Sauban? Dengan tampilan macam ini mengkhawatirkan. Sauban terus terang, saya ya Rasulullah tidak pernah menemukan kenyamanan hidup saya kecuali dekat dengan engkau. Dan sekarang Anda pindah ke sini, saya tetap di Mekah sana. Tapi sungguh pun begitu, saya masih bisa berusaha untuk sampai padamu, untuk berdekatan denganmu. Walaupun harus dengan bersusah payah, berjalan kaki dan lain-lain. Yang saya bayangkan ya Rasulullah, saat kita sama-sama mati nanti, gitu loh. Apakah saya masih bisa bertemu dengan engkau? Engkau seorang Rasul besar dan saya hanya seorang budak. Kalaupun saya masuk surga, tentu surga kita berbeda, karena Anda seorang mulia, saya seorang biasa gitu. Kalaupun masuk surga, surganya beda. Jangan-jangan di emperan doang kita. Biarin, di WC-nya juga biarin kalau ada WC-nya ya. Yang penting surga. Dari lantaran ini Allah turunkan ayat yang tadi itu, yang tadi saya baca. Yang hafal siapa? Kagak ada. Ya udah, kagak hafal. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin
wassyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, gak usah jadi ulama, gak usah jadi solihin, gak usah jadi wali dan lain-lain, asal taat aja. Nanti bareng-bareng dengan mereka para nabi, para rasul, para solihin dan syuhada. Ini ayat turun kaitan dengan Sauban. Tahu ibu, setelah ini ayat turun, Sauban menangis. Kenapa nangis? Oh, merasa bangga ada ayat yang turun berkaitan dengan dirinya sendiri. Hebat dong ya. Jadi manusia dijadikan sebagai asbabun nuzul terhadap salah satu ayat yang diturunkan. Jadi mukmin yang taat itu bakal kembali ke surga. Sekarang mukmin yang maksiat kemana? Mukmin yang maksiat terbagi dua. Terbagi dua lagi. Ada mukmin yang maksiat dan tobat dari dosa. Ada mukmin yang maksiat dan tidak bertobat dari dosa. Mukmin yang bermaksiat tapi tobat dari dosa kembalinya ke surga. Kembalinya ke surga. Kenapa? Li'anna ta'iba anidhanbi kaman la dhanba lahu. Karena orang yang bertobat dari dosa hukumnya sama dengan orang yang tidak punya dosa. Banyak dosa nih, terus tobat, hukumnya sama dengan tidak punya dosa. Kalau tidak punya dosa kemana? Ya ke surga. Ke surga. Asal tobat. Tobat, Bu. Kita harus bersyukur bahwa Allah mempermudah cara bertobat umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mempermudah cara bertobat umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang umat dulu gimana? Susah tobatnya. Pernah terjadi di kalangan Bani Israel, mereka ketika bersalah pada Allah harus bertobat, dan tobatnya harus dengan cara bunuh diri. Dengan cara bunuh diri. Sekelompok orang terlibat dengan penyembahan terhadap anak sapi, Al-Ijl. Nabi Musa dipanggil sama Allah ke Bukit Turisina nih, untuk masa waktu 40 hari. Sepeninggal beliau ada sekelompok umatnya yang sudah berpaling dari tauhid, yaitu menyembah anak sapi. Ketika Nabi Musa kembali, dia kecewa. Allah turunkan perintah pada Nabi Musa tentang cara mereka bertobat. Apa tobatnya? Patubu ila bari'ikum paktulu angpusakum. Dulu mereka suruh bertobat dengan cara membunuh diri sendiri. Tobat dengan cara bunuh diri. Bunuh diri. Bunuh diri itu mati ya. Kita tobat nggak usah bunuh diri, cukup istighfar dibarengi dengan pengakuan atas dosa, dibarengi dengan janji tidak kembali ke dosa itu. Cukup kan? Lebih dari itu, Allah mengabarkan kepada kita tentang kegembiraannya kalau kita bertobat. Allah gembira kalau kita bertobat. Udah mah caranya mudah, gampang. Allah pakai ikut gembira dengan tobatnya kita. Tobat. Satu lagi nih, mukmin yang maksiat dan tidak tobat dari dosa, kemana baliknya? Hah? Kayak panitia akhirat aja, pedang balik neraka. Orang mukmin yang tukang maksiat dan sampai dia mati tidak tobat dari dosanya, kemanakah kembalinya mereka? Kata para ulama, fi masyiatillah, terserah Allah lah.
Gimana nggak terserah Allahnya coba? Jadi kalau kita bilang kemana tuh neraka, itu ngeduluin Allah Ta'ala. Terserah Allah, fi masyiatillah. Apa maksudnya? Insa'a adzaba wa insa'a afa. Kalau Allah mau menyiksa, disiksa. Kalau Allah mau ngampunin, diampunin. Dia terserah Allah. Orang semua hamba Dia kok. Bener. Jadi kalau kita bilang neraka, itu tidak ta'adub, tidak bertata krama kepada Allah. Allah aja pemiliknya enggak bilang kayak gitu loh. Ibu, tolong dicatat. Allah boleh mengampuni dosa orang-orang yang tidak minta ampun. Ayo. Allah boleh mengampuni dosa orang yang tidak minta ampun. Tidak ada satu hal yang menjadi keharusan buat Allah. Dia bebas kok mau ngampunin atau tidak, iya kan? Jadi kalau orang durhaka masuk surga boleh nggak? Boleh kalau Allah mau. Bener. Binatang aja banyak yang masuk surga kok. Binatang banyak yang masuk surga loh. Anjing Ashabul Kahfi masuk surga. Tibang nungguin di pintu gua. Apalagi? Unta Nabi Soleh masuk surga. Apalagi? Semut Nabi Sulaiman masuk surga. Mana lagi nih? Buruk Nabi Muhammad masuk surga. Terus? Binatang-binatang masuk surga tuh. Ya? Itu diperkenankan sama Allah. Enggak pernah sholat loh mereka. Itu jadi orang mukmin yang maksiat dan tidak bertobat dari dosa, dia bakal kembali sesuai dengan apa yang Allah mau. Kalau Allah mau mengampunin, diampunin. Kalau Allah mau nyiksa, disiksa. Karena semua adalah hambanya Allah Ta'ala. Tapi sungguh pun begitu, marilah kita banyak bertobat. Gak usah gini, kali aja diampunin. Ya kan kali aja. Urusan akhirat tuh jangan pakai kali aja dah, udah. Ya. Enggak bedanya ada hadis singkat kayak gini. Barang siapa orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Wa in zana wa in saraka, walaupun tukang berzina, walaupun tukang maling gitu. Kan ada hadisnya. Udah kalau begitu yang penting pada waktu matinya ntar la ilaha illallah aja ucapin gitu. Bener tuh, iya loh. Tapi orangnya yang mana? Kita nggak tahu toh. Jadi nggak usah ngandelin kayak gitu-gitu. Pastikan bahwa saat kita merasa bahwa kita banyak dosa, banyak salah, banyak hilap, banyak-banyaklah bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan dosa itu terbawa pada saat dimana kita tidak lagi berbuat tobat, karena ada saatnya Allah menutup pintu tobat itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik buat kita untuk supaya kita mau bertobat. Sebab gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau menakdirkan seseorang jadi baik, sahalallahu asbabahu, Allah bakal kasih sebab menjadi baik. Ya, wa in waqat minhum masiyah waffaqali taubatin. Kalaupun orang itu nantinya terjerumus pada kemaksiatan, Allah bakal kasih taufik buat mau bertobat. Itu yang kita harapkan ya. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan buat kita, buat anak-anak kita, dan buat keluarga kita. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Allah mabarik fi dzurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wad-dhair. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.